Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bil futul manur rusuh. وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا لار الحبيب محمد حدار ابن الشيخ بكر بن سالم، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في بناء هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة مغفرة وسكنهم الجنة، ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. حديث صحيح رواه الحاكم. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tajir, orang yang berdagang, Al-amin, yang amanat, berdagang amanat, As-saduq, yang jujur, benar, Al-muslim, dan seorang muslim dia. Ma'asyuhada, bakal berkumpul bersama orang-orang mati syahid Yaumal qiyamah, ada di hari kiamat. Orang kalau mati syahid itu dapat derajat tinggi nanti di hari kiamat. Orang mati syahid yaitu orang yang terbunuh dalam rangka, tewas dalam rangka membela agama Allah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berperang untuk tujuan menjadikan kalimat Allah, yaitu agama Allah adalah yang berjaya, yang menang, maka orang itu dinyatakan fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah.
Tapi kalau dia itu berperang sampai mati, hanya ingin dikenal sebagai pahlawan, hanya ingin dia dianggap orang yang paling hebat dan orang yang menang, hanya dia ingin dikenal menjadi orang yang paling berani, maka dia sekalipun gugur tewas di medan pertempuran, orang itu dikatakan bukan berjuang untuk agama Allah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Rubba qatilin bainas saffaini, Allahu a'lamu bimautih." Banyak orang yang tewas antara dua kelompok yang berperang, tapi Allah Maha mengetahui kematiannya. Mungkin bukan dia nanti di hari kiamat kumpul bersama orang yang mati syahid, tapi ternyata dia kumpul dengan orang-orang yang fasik dan masuk neraka. Nggak ada jaminan karena matinya di medan pertempuran itu pasti syahid, belum tentu, saudara. Ada orang itu perang karena ada orang tadi itu berperang karena suku. Gara-gara tersinggung dua kelompok suku perang, bukan fisabilillah itu. Ada karena partai, bukan fisabilillah. Jihad ini bela ulama. Mana ulama yang kamu bela? Ulama yang mana yang kamu bela? Lawang musuhnya kamu sama-sama orang Islam, bendung-bendungan begitu. Karena itu jangan gampang terprovokasi umat Islam itu. Jangan gampang dipancing emosi umat Islam itu. Kadang-kadang sembahyang enggak, sholat enggak, tapi semangatnya ngecur gereja. Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar beneran adzan, Allahu Akbar melayu. Enggak ikut sholat. Lah, orang yang demikian ini adalah enggak dari hati. Bukan begitu berjuang. Berjuang itu adalah untuk menegakkan ajaran Islam. Sholat yang benar. Ajak keluarganya sholat, itu berjuang. Ada nanti di hari kiamat 3 orang. Yang satu ulama. Yang satu ahli sedekah. Yang satu mati gugur dalam pertempuran. Perang. Ketika diadili oleh Allah manusia di hari kiamat, yang ulama ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku di dunia siang dan malam adalah berdakwah ilallah, mengajar,
manusia umat Islam, memberi petunjuk mereka. Walhasil disebutkan satu persatu, pondok saya gede, murid saya ribuan, yang hadir pengajian saya banyak. Itu semuanya karena untuk membela agamamu, menyebarkan ilmu yang diwariskan oleh nabimu. Maka Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Allah Maha tahu. Bohong. Kamu berdakwah bukan untuk mengajarkan ilmu, tapi cari amplop. Cari duit. Kamu tadi itu mengajar bukan untuk mengajarkan ilmu, cari pengaruh. Supaya terkenal. Supaya dihormati orang. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menvonis kadzabta, bohong kamu, seluruh para malaikat yang hadir dalam pengadilan Allah yang menjadi saksi menyatakan kadzabta, bohong, kata malaikat. Maka ustadz yang ngajar tadi itu, kiai yang ngajar itu, dai yang berdakwah itu digeret ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang yang sering sedekah. Apa yang kamu lakukan, aku berikan kepada kamu nikmat harta lebih. Ya Allah, banyak masjid aku bangun. Banyak orang-orang miskin aku sumbang. Banyak anak-anak yatim aku santuni. Masyarakat sekitar aku jamin kesehatannya. Aku beli ambulan. Aku bagi-bagi sembako. Aku. Itu semuanya adalah karena dalam rangka mensyukuri nikmat harta yang engkau berikan ya Allah. Maka Allah yang maha mengetahui berkata, kadzabta, bohong kamu. Dusta kamu. Kamu bagi-bagi itu semuanya karena memang mau pemilihan bupati. Pemilihan DPR. Bohong kamu. Kamu bangun masjid cuma kepingin kamu diangkat jadi tokoh masyarakat. Kamu kasih duit itu semuanya supaya kamu dikenal orang dermawan. Orang yang murah hati, murah tangan. Bukan karena mengharap ridhoku, pahala dariku. Maka malaikat yang menyaksikan pengadilan Allah juga menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Digeret orang yang banyak mengeluarkan duit itu ke neraka, disiksa di dalam neraka Allah. Datang yang ketiga. Apa yang kamu lakukan? Saya membela agamamu ya Allah. Saya di garis terdepan untuk jihad. Allahu Akbar. Wah. Saya bahkan mati membela agamamu. Itu karena untuk jihad fisabilillah. Maka Allah menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Kamu cuma pingin dikenal sebagai pejuang. Kamu membuat kacau ada di mana-mana. Kamu meledakkan sana, meledakkan sini. Hanya sekedar pingin kamu disebut orang
yang berani. Maka malaikat yang menyaksikan itu pun menyatakan, kadzabta, pembohong, pendusta. Dan akhirnya orang yang mati di medan pertempuran itu pun digeret ke neraka Allah. Hati-hati, hati-hati. Jangan ternyata gagal semuanya karena ada tujuan yang lain. Berangkat ke masjid cuma kepingin dikenal orang ahli masjid. Gak ada yang tanya cerita. Saya itu loh 20 tahun ahli ke masjid. Sing takon sapa? Bagus, dia mulai sholat. Gak ada yang cerita. Pelaur, ditimpun temennya. Tadi malam saya sholat enak sekali. Ngeledek semuanya. Nggak ada hasil. Akhirnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Karena itu yang ikhlas kalau ibadah. Nah, kalau sudah demikian, orang yang mati di medan pertempuran pun kadang-kadang nggak dianggap syahid. Karena niatnya nggak beres. Urusan duniawi, pingin terkenal, pingin dihormati. Maka kadang-kadang sebagian orang matinya ada di atas kasur, tetap Allah catat dia sebagai orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dari hati setiap saatnya, setiap waktunya digunakan untuk memikir dan memperjuangkan agama Allah. Sampai Nabi berkata, aktsaru syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan orang yang mati syahid umatku ini matinya di atas kasur ternyata. Matinya di atas babut ternyata. Kenapa? Karena memang dia tadi itu sudah takdirnya bukan mati di medan pertempuran, tapi pikiran niatnya semuanya adalah untuk membela agama Allah. Lihat. Orang yang sering masuk pasar itu loh bisa nanti di hari kiamat sama orang yang mati syahid. Orang urusan dagang itu loh. Itu bisa nanti di hari kiamat bisa mati syahid. Tapi syaratnya 3. Pertama orang Islam. Lah orang kafir nggak bisa dikatakan mati syahid, mati sangit. Harus orang Islam. Terus amanat. Dalam berdagangnya adalah amanat. Lawannya amanat apa? Khianat. Orang dulu itu jaga amanat. Tuh lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau sudah beliau tadi itu dikasih amanat, gak bisa makan, gak bisa tidur, gak mau tidur, gak mau makan kecuali amanatnya sudah diselesaikan. Titipi misalnya, titip ya, nanti ini duit kasihkan orang ini, orang ini. Ini gak mau makan, gak mau minum kecuali duitnya sudah dibereskan. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Lah kalau sekarang dikasih amanat turut dok. Lu lihat menteri-menteri bagian keuangan itu kan dikasih amanat sebenarnya. Main golep tadi. Rekreasi. Seharusnya nggak bisa tidur itu. Kenapa? Amanat.
Kalau kamu khianat jadi munafik nanti. Tandanya orang munafik tidak tumina khana. Kalau dikasih amanat berkhianat. Seorang pedagang muslim yang dia amanat. Nanti bakal di hari kiamat kumpul dengan orang yang mati syahid. Enggak gampang itu amanat. Enggak gampang. Takmir masjid amanat. Usahakan untuk masjid. Ayo sedekah, monggo, masjid. Banyak yang nyumbang. Taruh edang tadi. Seharusnya pengumumannya bukan, ayo nyumbang masjid Kalikuro, Palo Edang. Oh no. Biar tahu orang. Ini khianat namanya. Duit masjid dikhianati. Alhamdulillah Habib. Saya minta sumbangan, ada anak yatim di tempat saya. Oh iya, ada berapa? Ada 50. Kasih dana untuk anak yatim. Per anak 100.000. 50 berarti 5 juta. Dia yatim. Dihitung kabeh. Awak yatim bisa. Yatim kuno. Yatim antik. Hati-hati. Tidak gampang orang amanat. Pemerintah mengadakan untuk ustadz. Dana untuk ustadz. Disumbang ustadz tadi itu. Madrasahnya muridnya 25. Ditulis 250. Ustadznya cuma 2. Ditulis 20. Keluar dananya. Dibagi tuku sepeda motor. Enggak gampang lah. Masih dari ustadz bisa khianat kamu. Jadi kiai bisa khianat kamu. Masjid dapat sumbangan daripada pemerintah 80 juta. Cuma kong kali kong sama orang dalam. Yang 20 juta di sunat. Tutu arek bayi tak dengan. Duit ono di sunat. Ngelamak wong saiki. Diterima. Wajib bagi takmirnya untuk nekori duit 20 juta kalau mau. Tidak boleh itu. Khianat namanya. Tanda tangannya 30 juta. Tapi yang diterima cuma 60 juta. Itu pengkhianatan namanya. Kompromi sama maling. Nanti hari kiamat orang yang demikian ini nggak bisa menikmati amalnya. Tapi dia harus tanggung jawab besar di hadapan Allah. Karena sudah memberikan duit masjid kepada pribadi. Hati loh. Juga dolenan lek kok ndak siap akan betul-betul amanat, ojo ngurusi apa-apa. Mangan tok, ambek ngombe tok, ambek sing ambek nguyu tok itu wis. Salat yang benar, baca Quran yang benar. Tapi kalau kamu ingin memperhatikan masjid, jangan masukkan kecuali rezeki yang halal. Jangan kamu khianat ada di situ. Percuma bakal urusanmu ke masjid bisa mengantarkan ke neraka nanti kalau kamu nggak sanggup. Pondok juga begitu, Darul Aitam juga begitu. Ojo dikai dolenan. Amanat itu sulit, saudara. Pedagang bisa nanti di hari kiamat kumpul bersama orang yang mati syahid asal dengan catatan Islam, kemudian amanat yang ketiga jujur. Jujur. Jangan bohong jadi orang. Jujur itu zahir batin. Kalau jujur batin ikhlas, jujur zahir enggak pura-pura. Jujur. Kalau memang barang dagangannya tadi itu cacat, ngomong. Saya jualan sarung bedah.
Saya jualan sarung cacat. Ngomong. Saya jualan mobil yang habis brak. Ngomong. Bicara. Jujur. Tak gampang. Saya tidak tahu loh ya. Pokoknya saya jualan mobil ini sudah. Padahal nabrak ini itu saja. Yang beli nggak tahu. Habis dibeli, acur kabeh. Lah, jangan mencari keuntungan dalam kerugian orang lain. Jangan kamu bisa menikmati dalam kesengsaraan orang lain. Jangan kamu itu bisa tertawa dalam tangisan orang lain. Pedagang nanti di hari kiamat bisa kumpul dengan orang yang mati syahid. Asal dia muslim, amanat dan jujur, saudara. Gimana orang yang mati syahid? Orang yang sudah mati syahid dan juga orang yang sudah dinyatakan dia itu syahid dalam ajaran agama, sekalipun pedagang tadi itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu tadi itu anggap orang yang mati karena membela agama Allah. Walaupun bentuknya tadi itu bukan peperangan. Walaupun seperti ini pedagang yang jujur dan amanat ini. Jangan kamu anggap dia itu mati-mati seperti matinya kucingmu. Matinya sapi dan binatang ternakmu. Mereka bukan mati biasa. Ahya, mereka itu masih hidup di sisi Allah. Malah mereka tadi itu yurzakun, masih mendapatkan rezeki dari Allah. Lebih daripada itu Allah menyatakan farihina bima atahumullah min fadli. Mereka menjadi orang yang bahagia karena Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa. Orang yang mati syahid itu luar biasa. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang mati syahid itu nanti disediakan kendaraan khusus mirip dengan burung. Kalau bahasa sekarang burungnya itu seperti ada wadahnya gitu. Di lehernya begitu. Mereka, ruh-ruhnya mereka, arwahus syuhada, itu nanti ruh-ruhnya orang mati syahid ditaruh ada di situ. Burung tadi itu berterbangan di atas surga. Memang nggak bisa kan orang dikatakan masuk surga secara dohir batin sebelum nanti kiamat tak iso. Kecuali orang-orang khusus. Nah, orang yang mati syahid itu nanti ruhnya juga diajak jalan-jalan ke surga. Awake tinggal lono di kuburan. Mereka menikmati surga, kenikmatan surga dengan dibawa burung dari itu. Karo kabeh. Oke lho, istanai bakal. Ini lho bidadari sing ayu-ayu ya. Nih kebun-kebunnya, nih bakal kenikmatan yang ia terima. Begitu. Nggak kepingin tak sampean jadi orang yang istimewa begitu. Syaratnya gampang. Amanat jujur. Soro aja nih, iya. Gampang diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Nah, dengarkan baik-baik. Ini masalah amanat nih. Singkate nyalon dadi wali kota, bupati, sampai kepala desa. Rungokno. Orang itu kalau dikasih amanat ada 3 macam.
Saya ulangi ya. Orang itu kalau dikasih amanat, termasuk kamu tadi itu, kalau jadi kepala desa, jadi apa mana gitu, sekretaris desa, jadi apa BPD ya. Itu semuanya amanat itu, amanat kabeh itu. Ada 3 macam. Pertama, yakin kalau dia dikasih amanat tidak bisa menjalankan, haram nyalon kon. Paham ya? Saya yakin tidak mampu saya. Lihat dari kepala desa tidak mampu saya ngatasi, haram nyalon. Kalau jadi DPR tidak mampu saya tadi itu untuk bisa amanat, haram nyalon. Hati. Nyalon itu haram, apa maning dadi kon. Nomor 2, ragu dia bisa menjalankan amanat. Iso tak aku, mampu tak aku. Tidak yakin, tapi dia ragu, mampu tak saya kalau jadi kepala desa. Loh saya ngatur rumah tangga kacau. Apa maning jadi kepala desa? Misalnya. Loh saya janji luput terus, apalagi mimpin rakyat. Misalnya, ragu, makruh hukumnya. Risiko. Nomor 3, yakin amanat. Yakin. Saya ini mau diangkat jadi ketua takmir masjid atau bendahara takmir masjid. Misal. Paham ya? Dia tadi itu yakin. Nah, kalau selain saya, entek duit iki. Enggak ngerti hitung-hitungan orang-orang itu kadang-kadang sakar PDW misalnya. Paham ya? Maka ketika tidak ada orang lain yang sanggup selain dia atau yang lebih baik daripada dia, maju. Maka kamu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin tugas kamu. Tapi ketika ada orang lain yang mampu, wis kena wong liya. Jangan rebutan. Rebutan tadi. Sogok-sogokan. Utang sana, utang sini. Gak jadi, gak bayar utang pisan. Masya Allah. Opo sing ditoleh ya menungso ini. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, pun jangan kamu tadi itu nambahi beban. Orang itu jaga amanat sulit. Karena itu bakal nanti di hari kiamat, orang yang jaga amanat itu akan kumpul bersama orang yang mati syahid. Nah, tak ceritani Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampean. Al-Khalifatul Adil. Pemimpin yang adil. Ketika beliau dipilih untuk menjadi pemimpin, tidak bisa menghindar kecuali dia yang jadi pemimpin. Ternyata tidak ada pesta untuk pelantikan dia. Di rumahnya istri-istrinya nangis semuanya. Tonggo-tonggo heran, iya. Yang ini jadi pemimpin khalifah. Lah kok bojone nangis mboten, kula kali sampean mboten. Tidak, saya selalu dengan Anda sampai akhirat. Saya siap berkorban, nangis jerit-jerit kabeh yang ada di rumah itu. Menjerit-menjerit yang ada di rumah menangis semua. Ternyata setelah dilantik langsung istri-istrinya didudukkan semuanya. Istri-istriku, saya sudah dilantik menjadi khalifah pemimpin. Kamu siap tidak menjadi istri saya? Siap. Oh, bukan tidak senang ya enggak? Tapi syarat lo ya, syarat. Iya, apa? Masmu kabeh kumpulno.
Karena dulu itu aku belikan daripada duitnya rakyat. Balik no maning. Karena dia dari keluarga pejabat. Kalau tidak siap, sekarang saya pegat kamu. Saya cerai kamu. Siap tidak jadi istri saya. Gelangmu untuk anak apa? Kalungmu, anting-antingmu. Jadi istri saya tidak boleh pakai perhiasannya. Tak tukokno plastik. Pakaian-pakaian mewah kamu keluarkan. Pakaian sederhana. Siap tidak jadi istri saya. Kaget. Nah, kalau sekarang kan enggak. Untuk pelantikan, tidak mungkin dia tadi itu pakai pakaian begitu. Malah langsung gerangi rentek. Masya Allah. Kata istrinya, boten tidak. Saya sama sampean sampai akhirat. Merotol kabeh gelangi. Kalungnya semuanya. Syarat kedua. Siap jadi istri saya. Syarat yang kedua, jangan nuntut waktu saya untuk diri kamu. Ojo mikir ngilir loh ya. Karena pikiran saya adalah untuk rakyat. Kalau enggak, sekarang saya akan siap cerai kamu supaya kamu dapat suami yang kamu puas dengan dia. Wes, bareng dok ambek kon sampai sak nguyune bisa lebar. Kalau kamu siap jadi istri saya, kamu harus siap untuk jarang bertemu dengan saya. Wes pikir. Boten saya siap, yang penting jadi istrinya sampai mati sampai akhir hayat. Masya Allah, Pak. Umar bin Abdul Aziz mulai dilantik jadi khalifah sampai meninggal 2 tahun lebih. Tidak pernah junub kecuali 2 kali dok. Ya apa ayo. Tidak kober sampean sama istrinya karena mikir rakyatnya. Lah kena saiki rekreasi dok. Kemudian ongkosnya duit rakyat, studi banding. Studi banding yang Paris. Ano opo? Studi banding ke tempat-tempat yang begitu. Kalau mau studi banding, gampang saya bisa kasih, tidak pakai biaya. Nih DPR, pejabat, supaya tahu sorone wong melarat. Pergi ke tengah sawah, maju lo sedino toy. Kerja di sawah, sedino toy. Biar tahu rakyat kamu yang jadi petani itu susah hidupnya. Wes, pajak maning, mancalo becak. Sedino toy jadi tukang becak kon. Biar tahu bagaimana sulitnya mencari nafkah dengan memancal becak. Biar tahu. Mari ngono, ayo DPR, pejabat semuanya, ayo dadi kuli. Sedina tok ae. Angkatan kok ndak murus kon. Lemari itu angkatan, kursi itu angkatan, beras itu angkatan. Wis gak usah studi banding, langsung dari pinter kok. Baru kamu akan paham, ya Allah, saken rakyatku sing dadi petani. Saken rakyatku yang masih menjadi kuli. Kasihan rakyat saya menjadi tukang becak. Setiap hari kehidupannya begitu. Baru kamu akan bisa mikir, ndak usah berangkat yang Bali. Nipu kamu itu. Nggak usah berangkat ke sana. Tujuannya bagaimana cara mengentas kemiskinan. Jadi miskin. Insya Allah kamu akan mikir bagaimana supaya orang miskin itu cukup kehidupannya.
Masya Allah, kalau mau pemilu, dak. Kalau sudah kepingin jadi jabatan, dak. Foto ini nggawa arit. Karo kabeh. Nah, karena itu, hati-hati. Sing amanat, yang jujur. Kalau kamu itu amanat jujur, menjadi orang Islam yang amanat jujur. Jadi pedagang nanti sama orang yang mati syahid. Jadi pejabat sama orang yang mati syahid. Tapi kalau sudah tidak amanat dan jujur, awas, hati-hati. Pakaian nih kalau wali songo, cuma entek-entek duit bisa nih. Hati-hati Pak, hati-hati. Yang pakaian gini nih, gampang nipu loh. Sampai ndelok Habib Taufik, Masya Allah, Habib Taufik, Masya Allah, entek kabeh duit sampean. Hati-hati. Karena itu enggak semua orang bisa amanat, Bapak. Enggak semua orang bisa jujur, koreksi diri. Nah, semoga insyaallah kita semuanya dalam golongan orang-orang yang amanat dan jujur. Amin. Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.